Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Maleakhi. Tidak kita tidak bisa menghindari apapun yang Alkitab tuliskan kepada kita, suka atau tidak. Walaupun barangkali kita akan berpikir berat bagi kita untuk menggumulkan, untuk menjalani atau untuk melakukan kebenaran firman itu. Tetapi kita tidak bisa menghindari lalu melewatkan firman begitu saja. Karena segala sesuatu yang Tuhan firmankan pasti ada maksudnya, ada tujuannya. Paling tidak mungkin itu bagi diri kita. Walaupun tidak serta-merta bahwa firman itu berbicara kepada saya atau berbicara kepada kita secara langsung. Tapi paling tidak kita menyadari ada rencana Tuhan. Ada peringatan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Kita membaca dari kitab Maleakhi pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata dan dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membicarakan tentang yang namanya perceraian. Pasti ada pro dan kontra di sana. Ada yang menyetujui dan yang tidak menyetujui. Walaupun secara umum barangkali kebanyakan orang secara dunia atau secara hukum akan mengatakan bahwa perceraian itu tidak ada yang salah di sana, misalnya. Tetapi apakah demikian secara firman Allah? Apakah demikian secara Alkitab mengatakan? Bangsa Israel ketika mereka sudah kembali dari pembuangan, selama 70 tahun mereka ada di pembuangan di Babel. Tidak mudah bagi mereka ketika mereka harus kembali ke Yerusalem. Lalu beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Karena ada kebudayaan-kebudayaan yang mempengaruhi mereka. Ada tradisi-tradisi yang mempengaruhi mereka. Ada penyembahan-penyembahan yang mempengaruhi mereka. Sehingga ketika mereka pulang dari pembuangan dari Babel lalu ke Yerusalem. Atas perkenanan Tuhan melalui seorang raja bernama Kores. Mengizinkan mereka untuk kembali. Bukan saja hanya membangun bait Allah. Tetapi juga supaya mereka bisa memuji Allah. Supaya mereka memuliakan Tuhan. Supaya mereka hidup menyenangkan hati Tuhan. Tetapi apa yang terjadi?
mereka justru melakukan kejahatan demi kejahatan. Kejahatan demi kejahatan dilakukan oleh orang Israel. Di dalam pasal pertama kitab Maleakhi kita sudah membahas bagaimana kejahatan yang mereka rasakan, yang mereka alami ketika mereka menyatakan bagaimana Allah mengasihi kita. Bagaimana Allah mencintai kita. Bagaimana Allah memperhatikan kita. Bahkan kalau kita melangkah, kejahatan juga dilakukan oleh para imam yang tentu sudah kita renungkan. Ketika mereka mempersembahkan korban yang tidak memuliakan Allah, mempersembahkan korban yang begitu keji, yang begitu najis, yang tidak sesuai dengan tuntutan Allah. Tetapi mereka tetap saja melakukan yang namanya kejahatan. Dan kejahatan di dalam pasal yang kedua yang telah kita baca tadi. Bagaimana Tuhan mengecam ketidaktaatan Israel, mengecam tindakan khianat yang mereka lakukan, tindakan ketidaksetiaan mereka, tindakan ketidaktaatan mereka terhadap hukum pernikahan, terhadap yang namanya kehidupan keluarga itu. Israel mengkhianati seorang akan yang lain. Sehingga Nabi mengatakan, bukankah kita satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita? Lalu kenapa kita melakukan pengkhianatan seorang terhadap yang lain? Dengan mencemarkan, menajiskan satu perjanjian yang telah Allah berikan kepada nenek moyang kita. Dan perjanjian apa yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka? Perjanjian apa yang Allah sampaikan kepada mereka yang mereka langgar sebagai satu pelanggaran terhadap kekudusan, pelanggaran terhadap kesucian yang dinyatakan oleh Nabi Maleakhi, yaitu hukum tentang pernikahan. Kalau kita membaca bagaimana Ulangan pasal 3:24 ayat 1, 2, 3 di sana memang menyatakan bagaimana peraturan-peraturan ketika mereka harus hidup berkeluarga, hidup dalam satu pernikahan. Mereka tidak boleh mengambil atau memberikan anak mereka kepada orang-orang asing di sekitar mereka. Kenapa tidak boleh? Tentu di sana dikatakan supaya apa? Kenapa? Karena bangsa Israel bangsa yang dikhususkan Allah. Bangsa Israel sebagai bangsa atau umat perjanjian Allah. Sehingga ketika mereka mengambil atau memberikan anak-anak mereka untuk menjadi istri atau suami dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka bukan saja kemudian secara fisik mereka melakukan perzinahan, tetapi secara rohani, secara spiritual mereka pun melakukan satu perzinahan. Dan itu sangat kental kalau kita membaca kitab Hosea. Bagaimana satu perselingkuhan rohani yang dilakukan oleh orang Israel yang disimbolkan bagaimana Hosea diperintahkan oleh Nabi, oleh Allah untuk mengambil atau menikahi seorang pelacur. Betapa jahatnya kehidupan umat Tuhan. Betapa jahatnya kehidupan umat Allah. Dan mereka rela mengkhianati orang yang dipersatukan dengan mereka sebagai suami, sebagai istri. Tidak mudah untuk menerima suatu pengkhianatan. Apalagi ketika pengkhianatan itu dilakukan oleh orang yang begitu dekat dengan kita. Maka nanti kita melihat bagaimana seruan dari orang-orang yang diceraikan oleh suami mereka. Israel, mereka melakukan kejahatan bukan hanya mencemarkan, menajiskan tempat suci. Bukan hanya sekedar melakukan satu pengkhianatan terhadap suami, terhadap istri, terhadap pasangannya. Mereka juga mengambil istri dari perempuan Allah asing. Penekanan sangat kental adalah perempuan atau menjadi pasangan dari perempuan Allah asing. Maka ada satu perbedaan di sana antara orang Israel dengan orang non-Israel. Perbedaannya adalah pada Allah yang mereka sembah. Kalau orang bertanya, itu si
Rut menikah dengan Boas. Si Rahab salah satu perempuan Moab. Ya, perempuan Yeriko, Rut perempuan Moab. Tetapi kembali bahwa penekanannya adalah ketika orang asing masuk ke dalam kehidupan orang Israel. Ingat, Rut berkata kepada Naomi, Tuhanmu, Tuhanku, Allahmu, Allahku, bangsamu, bangsaku. Maka di dalam konteks Maleakhi ini sangat berbeda. Mereka meninggalkan istri mereka, melupakan istri mereka yang sesama Israel. Yang notabene-nya adalah satu bapa. Kalau pasal 1 maka Nabi mengatakan, ya, bukan kalau aku adalah bapa, maka di manakah hormatmu itu? Kalau aku adalah Allah, di manakah rasa takutmu itu? Sehingga Israel yang satu perjanjian, hidup dalam cinta kasih Tuhan, hidup dalam penyembahan kepada Allah. Tetapi mereka justru melakukan satu pengkhianatan terhadap pasangan mereka. Mereka ceraikan istri mereka. Mereka ambil perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa asing. Kalau kita membaca dalam kitab Esra, Nehemia, kita mendapatkan di sana. Kenapa mereka mengambil perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa asing? Memang di dalam konteks ini tidak diberitahukan. Apakah karena memang istri mereka sudah tua sehingga para suami, para lelaki pada zaman itu menginginkan anak-anak yang masih muda. Istri-istri dari perempuan-perempuan asing yang begitu cantik, yang begitu menarik, yang begitu menawan. Sehingga membuat ketertarikan bagi mereka. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kejahatan itu dikecam oleh Allah. Kejahatan itu sangat-sangat ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Maleakhi. Ketidaksetiaan mereka dinyatakan dengan bagaimana mereka menceraikan istri mereka. Jelas tadi saya menyatakan bahwa salah satu hukum yang disampaikan oleh Musa dalam Ulangan pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 juga disampaikan di sana. Janganlah engkau kawin dengan mereka anakmu perempuan, dan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Inilah yang diantisipasi Allah, diingatkan oleh Allah. Bukan hanya sekedar ada satu perselingkuhan, satu perzinahan secara badan, secara fisik, tapi juga ada perzinahan rohani. Perselingkuhan mereka dari Allah yang sejati kepada Allah yang palsu. Dari Allah yang pencipta kepada Allah yang diciptakan oleh manusia. Dari Allah yang berkuasa kepada Allah yang tidak berdaya. Sehingga ketika mereka mengambil anak-anak atau mereka menikah dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka secara tidak langsung nanti penyembahan itu akan masuk ke dalam rumah tangga mereka. Sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Bukan hanya kehidupan mereka sebagai orang tua, maka kehidupan anak-anak mereka pun akan terpengaruhi. Jadi jelas bagaimana Tuhan ingatkan kepada orang Israel. Saya percaya bahwa Tuhan pun ingatkan kepada kita yang hidup di kekinian. Karena bagaimanapun, kalau kita mendengar kisah demi kisah, tidak sedikit juga orang Kristen menyebut diri Kristen, tetapi hidup dalam kehidupan keluarga yang begitu hancur, yang begitu porak-poranda, dan bahkan sampai mengambil satu keputusan untuk pisah. Memang tidak mudah untuk hidup berkeluarga. Siapa mudah? Karena itu Tuhan ingatkan bagaimana tanggung jawab hidup orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang mengambil satu keputusan untuk bercerai, ya mungkin ada orang-orang tertentu kan mengatakan kekurangan makanan, kekurangan finansial, kekurangan pemeliharaan, kekurangan cinta kasih, penganiayaan,
dan sebagainya. Apakah iya? Tidak sedikit orang yang berkelimpahan pun sebetulnya tidak hidup di dalam keluarga, rumah tangga yang menyukakan hati Tuhan. Jelas bahwa adanya pengkhianat di dalam keluarga. Kenapa mereka berkhianat? Apa yang menyebabkan keluarga atau pasangan mengkhianati satu sama lainnya? Tidak mudah. Barangkali banyak pertimbangan, banyak alasan. Tetapi apapun yang terjadi bahwa ini adalah gambaran kejahatan manusia. Pemberontakan mereka terhadap Allah. Pemberontakan mereka terhadap institusi yang Tuhan bentuk, yang Tuhan dirikan. Pemberontakan terhadap perjanjian di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Dan kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ketika orang Farisi datang mencobai dia dengan mempertanyakan, bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Kita membaca misalnya dalam Matius pasal 19, kita menemukan di sana. Oh, Musa memberikan izin surat cerai. Kalau demikian boleh dong kita cerai. Maka di sana dikatakan ketegaran hatimu. Maka Musa mengizinkan, memberikan surat cerai itu. Sesungguhnya tidak demikian. Jadi kadang kita manusia yang tegar hatinya. Sehingga seakan-akan sesuatu yang sebetulnya tidak diizinkan Allah, tidak diperbolehkan oleh Allah, maka seakan-akan ya udah silakan. Kenapa? Tegarnya hati manusia. Ketegaran hati inilah yang dialami, yang dilakukan oleh orang-orang Israel di zaman kitab Maleakhi. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka apakah perceraian itu di dalam konteks Maleakhi ini tidak ada dampak? Ada sekali. Apa yang menjadi dampak, apa yang menjadi pengaruh bagi kehidupan umat Israel pada waktu itu? Ketika mereka mengambil istri, menjadi istri mereka dari perempuan-perempuan yang tidak mengenal Allah. Ketika mereka tidak setia kepada pasangannya. Ketika mereka hidup mengkhianati seorang akan yang lain. Maka di dalam bagian yang pertama sebetulnya, ayat yang ke-12 di situ dikatakan, biarlah Tuhan melenyapkan mereka dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Keras sekali peringatan dan bahkan teguran yang sebetulnya menyadar ingatkan kepada kita. Tuhan akan melenyapkan mereka dari kemah-kemah Yakub. Segenap keturunan orang-orang yang berbuat demikian. Sehingga memang tidak semua Israel adalah Israel. Betul sekali. Tidak semua orang Israel adalah Israel sejati. Sehingga mereka mengklaim Abraham Bapa kami. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak Abraham. Bagaimana mungkin engkau berkata kepada kami, kalian adalah orang-orang yang bukan anak Abraham. Kalau anak Abraham, Yesus katakan kepada orang Yahudi, tidak mungkin engkau tidak taat kepadaku. Tidak mungkin engkau tidak mendengarkan firmanku. Tidak mungkin engkau tidak melakukan apa yang menjadi kehendakku. Jadi mereka betul-betul difilter oleh Allah. Disaring oleh Tuhan. Jangan pikir bahwa karena keturunan Abraham secara darah daging. Karena banyak juga secara daging anak Abraham ya. Abraham memperanakan secara daging juga memperanakan Ismail. Ya. Secara daging nanti keturunan Abraham dari Ismail juga ada lagi. Bahkan keturunan Abraham yang dari Ishak juga nanti ada Yakub, tapi juga ada Esau. Tetapi apa yang dikatakan di sana? Aku akan melenyapkan mereka dari kemah-kemah Yakub. Sekalipun mereka membawa persembahan, sekalipun mereka beribadah kepadaku, sekalipun mereka datang untuk memuji aku, datang menyembahku, dan membawa korban, aku akan melenyapkan mereka. Waduh, ini waktu saya merenungkan bagian ini, saya merenungkan.
Berapa banyak kekristenan sekarang memikirkan, kalaupun dibahasakan dalam konteks zaman sekarang, sekalipun aku ke gereja, sekalipun aku melayani Tuhan, sekalipun aku memberitakan firman. Ini satu tantangan, teguran yang begitu dalam melalui kitab Maleakhi ini. Apalagi kita sudah merenungkan bagaimana tindakan para imam yang begitu bobrok. Sehingga memang perlu bagaimana kita mawas diri dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang percaya. Maleakhi dengan tegas mengatakan, Tuhan akan melenyapkan mereka. Kehormatan para imam tidak lagi diberikan kepada mereka. Bagaimana mereka mendapatkan satu penghinaan. Bagaimana mereka mengalami berbagai tekanan-tekanan dari bangsa-bangsa lain juga. Dan bahkan kehidupan rohani yang begitu hancur dinyatakan di dalam kehidupan Israel. Aku akan memusnahkan mereka. Aku akan menghabisi mereka. Melenyapkan mereka. Kenapa dilenyapkan? Karena ini berkenaan dengan nanti garis. Bagaimana garis keturunan. Bagaimana tanggung jawab keluarga Allah. Yang kemudian dikatakan akan melahirkan benih ilahi. Sehingga kehidupan berkeluarga bukan hanya sekedar bagaimana kita suka sama suka. Lalu kita punya pekerjaan, punya penghasilan. Kemudian dianugerahkan anak, lalu bagaimana tanggung jawab kita di sana. Ketika mereka hidup dalam satu pernikahan, maka penting sekali bagaimana mereka memahami maksud dan kehendak Tuhan lewat pernikahan yang ada. Hal yang kedua, mereka bukan saja dikatakan lenyap atau dilenyapkan oleh Allah dari kemah-kemah Yakub. Mereka juga dikatakan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada ibadah mereka. Di dalam ayat yang ke-13 dan ke-14. Dan kamu bertanya, oleh kenapa? Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 14. Jadi jelas bagaimana Tuhan menegaskan di sana. Sekalipun mereka beribadah, sekalipun mereka datang kepada Tuhan, maka ibadah mereka, korban mereka, pujian mereka, penyembahan mereka kepada Tuhan tidak diperkenan Tuhan. Mengerikan kalau kita menyadari masuk ke dalam bagaimana kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Oleh sebab itu jelas dikatakan di sana bahwa ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Bukan saja karena mereka mempersembahkan korban yang buruk, yang jelek, yang tidak memenuhi standar Allah, yang tidak memenuhi SOP yang Tuhan berikan kepada mereka, tetapi juga karena kehidupan mereka yang begitu rusak. Kehancuran kehidupan mereka yang begitu luar biasa. Kehancuran yang seperti apa? Kehancuran di dalam konteks keluarga, pernikahan. Maka Tuhan tidak berkenan. Sehingga apa? Oleh kenapa? Oleh sebab Tuhan yang menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Di sini kita mendapatkan apa maksud Tuhan memberikan seorang istri, seorang suami bagi pasangannya. Teman sekutumu, teman sepelayananmu. Sehingga betul bahwa ketika gereja atau ketika rumah tangga sebagai miniatur dari gereja itu, andai umpama sekiranya keluarga-keluarga Kristen memuliakan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan dalam keluarga, maka gereja yang sebagai institusi yang lebih besar ini akan lebih rapi, akan lebih baik, akan lebih menyukakan, akan lebih luar biasa.
Tapi sebaliknya, problem-problem yang besar dalam kehidupan berjemaat, bergereja, dalam pelayanan. Sebetulnya, kalau keluarga yang adalah miniatur dari gereja, suami istri punya satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Betapa indahnya bukan? Tetapi orang Israel tidak melihat itu, tidak memandang itu. Mereka dengan mudah, mereka dengan gampang menceraikan istri mereka. Menceraikan pasangan mereka. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu menjadi pertanyaan penting bagi kita. Ya kenapa sih Tuhan tidak menyukai perceraian? Kenapa Tuhan membenci perceraian? Ingat, perceraian bukan rancangan Allah bagi suatu pernikahan. Perceraian bukan rancangan Allah bagi suatu rumah tangga. Perceraian bukan rancangan Tuhan atas kehidupan berkeluarga. Ini mesti harus kita pahami, harus kita renungkan sebagai orang Kristen. Apalagi kehidupan zaman sekarang begitu banyak tantangan, nilai-nilai yang sudah mempengaruhi, nilai-nilai sekuler yang sudah mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen, barangkali juga anak-anak muda, walaupun bukan semua anak-anak muda, tapi juga orang-orang tua kadang. Ya, tapi kita mesti menyadari, ada rancangan Allah, keluarga yang begitu luar biasa. Tuhan membenci perceraian. Karena perceraian adalah suatu pengkhianatan. Pengkhianatan bukan saja kepada sesamanya, kepada pasangannya, kepada keluarganya, tetapi juga pengkhianatan kepada Allah. Inilah yang disampaikan kenapa Tuhan membenci perceraian. Seringkali kita tidak menyadari bagian ini. Pernikahan adalah perjanjian. Institusi suci ilahi. Sehingga ketika perceraian dilakukan oleh manusia dan Tuhan begitu benci. Karena perjanjian itu bukan saja yang bersifat horizontal antara manusia dengan manusia, antara suami dengan istri. Tapi perjanjian itu adalah perjanjian yang suci, yang bersifat vertikal antara manusia dengan Allah atau antara Allah dengan manusia. Sehingga di sini dikatakan engkau berkhianat. Engkau mengkhianati. Pengkhianatan itu dikatakan 2 kali kata pengkhianatan itu. Ayat yang ke-10 yang memulai dengan ayat yang ke-16 yang menutupnya. Diperingatkan lagi, janganlah berkhianat. Andai suami tidak berkhianat sama istri atau istri tidak berkhianat sama suami, maka betapa indahnya keluarga. Kenapa ada pengkhianatan? Barangkali juga ada rasa ketidakpercayaan di sana. Banyak sekali yang bisa menyebabkan kenapa ada pengkhianatan itu. Tetapi paling tidak, betapa rusaknya kehidupan manusia. Oleh sebab itu Tuhan begitu membenci perceraian. Karena perceraian merupakan satu pengkhianatan kepada janji Allah yang dinyatakan lewat pernikahan. Dikatakan di sana Allah sebagai saksi dari satu pernikahan. Ayat yang ke-14. Ya, ayat 14. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Tuhan adalah saksi yang seringkali diabaikan oleh keluarga-keluarga Kristen. Udahlah dari setujui saksi manusia, tapi tidak melihat bagaimana Tuhan yang tidak terlihat sebagai saksi yang begitu kuat antara kehidupan keluarga, antara kehidupan rumah tangga. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan tentu Allah memiliki tujuan yang begitu luar biasa lewat satu pernikahan. Allah memiliki tujuan dalam atau melalui pernikahan, lembaga yang Tuhan bentuk sejak manusia belum jatuh ke dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Bagaimana Tuhan membentuk Adam dan Tuhan membentuk Hawa, satu laki, satu perempuan. Bukan satu laki lalu dikasih 2 perempuan. Atau bukan satu laki dikasih 1 laki juga. 1 perempuan
lalu dikasih satu perempuan juga, tidak. Tapi satu lagi, dikasih satu perempuan. Padahal Allah Maha Kuasa ya, bisa aja ciptakan satu Adam, dua perempuan misalnya ya. Tapi tidak. Allah punya maksud sehingga mandat budaya, mandat keluarga, mandat ini harus dinyatakan, diberikan Allah kepada manusia lewat lembaga pernikahan. Dan tujuannya jelas. Kalau kita memperhatikan di dalam bacaan kita tadi, maka apa tujuan Allah melalui atau membentuk suatu pernikahan? Kenapa Allah tidak ingin main-main atau tidak ingin melihat bagaimana keluarga umat Tuhan begitu porak-poranda main-main dengan pernikahan? Ayat yang ke-15 kenapa? Jelas. Dan apakah yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki Tuhan, yang dikehendaki melalui kesatuan? Keturunan ilahi. Jadi melalui keturunan yang takut akan Tuhan, lahirlah keturunan ilahi. Lahirlah anak-anak Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekiranya kita menyadari akan pentingnya tujuan Allah memberikan satu pernikahan, pentingnya peranan kita hidup sebagai umat Tuhan, menjalankan pernikahan dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Maka seharusnya ini menjadi sesuatu yang harus kita terus upayakan, bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan lewat pernikahan itu. Karena itu pernikahan tentu harus terus dipelihara. Bukan hanya hal-hal yang lain yang perlu dipelihara, bukan hanya soal tanaman, bukan hanya soal hewan peliharaan, bukan hanya soal rumah bangunan yang perlu maintenance, pernikahan pun perlu maintenance, perlu pemeliharaan. Sehingga dalam bagian ini juga kita menemukan memelihara dan juga mempersiapkan satu keluarga. Maka jelas ketika kita sudah berkeluarga, sudah menikah, untuk memelihara pernikahan itu, teruslah ingat perjanjian yang kita ucapkan. Kadang kita sepele, udah ucapin, udah lupa gitu ya. Tahun berapa dulu, gimana ngucapin janjinya. Padahal waktu nikah itu jelas ya. Menerima engkau sebagai pasanganku, suami istri gitu ya. Baik sehat, suka, duka, sakit, sehat, senang, susah dan sebagainya. Tapi ketika waktu berlalu, ada yang sakit, barangkali ada yang mengalami kesusahan, udah lupa tuh. Perjanjian untuk memelihara pernikahan. Ingatlah perjanjian pernikahan. Dengan mengingat perjanjian pernikahan, kita tidak sekedar hanya mengingat pasangan kita, tapi kita ingat kepada Tuhan. Yang di dalamnya dan olehnya kita mengikat perjanjian itu. Di dalam memelihara pernikahan, bukan hanya sekedar ingat perjanjian itu. Pereratlah persekutuan itu. Persekutuan antara suami dan istri. Pereratlah. Karena itu ya, kadang pekerjaan atau apapun gitu ya. Ada waktu-waktu tertentu, barangkali dalam waktu-waktu singkat kita, tetapi ada waktu-waktu yang lama. Mari, persekutuan itu penting. Bagaimana suami istri tetap erat dalam persekutuan yang ada. Apalagi dalam era sekarang media, kita bisa berkomunikasi dengan pasangan, dengan istri ya, asal bukan dengan orang yang ketiga dan sebagainya. Tapi ingat, pererat persekutuan. Kadang orang lebih, barangkali walaupun ya tidak terjadi di sini, kalau kita membaca cerita, mendengar kisah, mereka lebih erat persekutuan mereka dengan orang yang bukan menjadi pasangan mereka, ketimbang dengan pasangan sendiri. Tapi ingat, Tuhan ingin bagaimana kita memelihara pernikahan bagi kita yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, tentu diingatkan bagaimana peliharalah kesetiaan. Tuhan berkali-kali dalam kitab Maleakhi mengingatkan, jagalah dirimu, jagalah kesetiaan terhadap istrimu. Ayat 14, 15, 16 itu bicara tentang bagaimana perintah terus diingatkan. Jagalah dirimu, jagalah kesetiaanmu. Jaga kesetiaan dengan pasangan kita. Dan hal yang terakhir yang penting, bagi yang belum memilih pasangan, pilih calon pasangan yang tepat, yang benar, yang menyukakan hati Tuhan. Bukan dengan sesuai atau selera kita mau kitanya apa, tapi minta pimpinan Tuhan.
Minta hikmat Tuhan, minta bijaksana Tuhan di dalam memilih pasangan. Karena hal ini sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan berkeluarga. Paulus juga mengingatkan, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Israel diingatkan Tuhan. Kita pun diingatkan oleh Tuhan untuk tetap memperhatikan, menjaga, memelihara, dan menjadi teladan di dalam keluarga. Generasi-generasi berikut akan melihat potret kita sekarang. Bagaimana kehidupan papa mama berkeluarga. Bagaimana kehidupan opa oma berkeluarga. Karena itu kita menginginkan generasi-generasi yang hidup takut akan Tuhan, bukan? Menginginkan benih-benih ilahi yang memuliakan Tuhan di zaman-zaman selanjutnya. Tapi lihat bagaimana kontribusi kita bagi mereka dalam kehidupan keluarga secara khususnya. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.